makna syukur adalah menukar nikmat dengan ibadat. Bagaimana cara menukar nikmat? Apa-apa yang telah diberikan nikmat, apa-apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Hadirin ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tak bosan-bosannya Al-Faqir mengajak kepada ikhwan sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lupa selawat teriring salam juga tercurah kepada mahabbah kita Abdulul Makhluqina wa Abdulul Habaib, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banin, masih berkenaan dengan kewajiban seorang anak atau seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah. Pelajaran yang kedua, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'al mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Fayaljamuka an tashkura rabbaka ala ni'matihi bi an tuti'a awamirahu wa tabta'ida an manhiyatihi wa tu'azzimuhu min qalbik fala ta'mala qabihan walau fi hal wahdatika wa bil hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa an tuhibba rabbaka aksar min mahabbatika li walidayyak wa li nafsik wa tuhibba aidan jami'an malaikati wa rasulihi wa anbiya'ihi wa salihina min ibadihi li'annahu ta'ala yuhibbuhu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di sini dijelaskan seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan melaksanakan atau dengan taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa tantaida an manhiyatihi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syukur adalah menukar nikmat dengan ibadat. Bagaimana cara menukar nikmat? Apa-apa yang telah diberikan nikmat, apa-apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa tu'azzimahu min qalbika. Ya. Bukan hanya melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, tetapi juga dengan ta'zim. Apa sih maksud dengan ta'zim? Ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu sampai di dalam hati kita. Artinya kita benar-benar nggak ada paksaan, nggak merasa terpaksa, nggak merasa dipaksa. Benar-benar kita ta'zim, taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Lalu sebaliknya, dan jangan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji, ya. Walau fi hali wahdatika, baik itu terang-terangan maupun sembunyi. Ini yang bahaya. Terang-terangan dia enggak, diam-diam sembunyi dia maksiatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Artinya apa? Kita jangan sampai baik ada orang yang maksiat terang-terangan. Saya sering nemuin orang bangga dengan maksiatnya. Kadang-kadang teriak-teriakan. Ya. Kira-kira nih gue lagi banyak duit nih. Tempat kira-kira tempat dugem di mana nih? Kira-kira tempat, waduh, gue udah pusing nih duitnya, gue mau habisin nih. Bangga dengan kemaksiatannya. Terlebih-lebih, dan juga jangan kita berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat kezaliman secara diam-diam. Ini juga bahaya juga. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, wa fil hadis, ittaqillah haitsuma kunta. Taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya apa? Taatlah kamu kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Taatlah kamu kepada Allah baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi. Taatlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Baik di perjalanan, baik di pasar, walaupun pasar itu notabene tempat wala-wala, atau baik terlebih-lebih kita di tempat-tempat yang baik, seperti majelis ilmu, seperti majelis zikir. Tetap tanamkan terus di hati kita untuk kita senantiasa taat kepada Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa antuhiba rabbaka aksar, dan kamu cinta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa sebanyak-banyaknya? Jadi karena apa? Jangan sampai kita lebih mencintai kedua orang tua kita lebih mencintai diri kita, kita lebih mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Artinya Allah itu dinomorsatukan, Allah itu dinomorwahidkan, Allah Taala itu diutamakan. Setelah kita cinta, setelah kita taat kepada Allah, setelah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintalah kamu kepada kedua orang tuamu. Baru cintalah kamu kepada dirimu. Artinya tetap ada perintah kita untuk mencintai kedua orang tua kita dan atas diri kita. Tapi tetap yang lebih utama itu yang nomor satu adalah Allah yang patut kita cintai. Setelah itu yang lainnya, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, diri kita, dan juga apa lagi? Watu hibba aidan, dan kembali, kembali kita diperintahkan untuk cinta kepada semua makhluk Allah, hamba Allah, di antaranya para malaikat, di antaranya para rasul, utusan Allah, para nabi, orang-orang yang soleh min ibadihi, dari di antara hamba-hamba Allah Taala, li'annahu ta'ala yuhibbun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka-mereka. Artinya karena Allah Taala itu cinta kepada malaikat, cinta kepada para rasulnya, cinta kepada para nabinya, cinta kepada hamba-hambanya yang saleh, maka setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kita cinta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara cintanya? Dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dalam keadaan apapun, dimanapun berada. Dan juga setelah itu kita cinta kepada kedua orang tua kita, cinta kepada diri kita, jangan sakitin diri kita, dan juga cinta
kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, di antaranya malaikat Allah, para rasul Allah, ya utusan Allah, para nabi-nabinya Allah, orang-orang yang saleh di antara hamba-hambanya Allah Ta'ala, ya, li'anna sesungguhnya karena Allah Ta'ala cinta kepada mereka. Jadi kajian ini masih berkenaan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan saja. Ya, kita berharap tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan bisa mendapatkan itu semua. Terutama tidak akan bisa kita, ya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, ya, dan juga syukur itu dengan hati kita dalam sampai ta'zim, ya, sampai hati kita, ya, di dalam hati kita benar ta'zim, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang ingkar, perkara-perkara yang kira-kira itu melanggar daripada syariat Allah. Syariat Allah, ya. Maka dari itu ayo jamaah, ayo ikhwan, kembali, ya, kita senantiasa membutuhkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus Allah Ta'ala menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada apa-apa yang Allah Ta'ala cinta terhadapnya. Di antaranya Allah Ta'ala cinta kepada malaikatnya, Allah Ta'ala cinta kepada para utusannya, Allah Ta'ala cinta kepada nabinya, dan Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang saleh. Insya Allah kita dapat bagian kecintaan itu, dan kita mudah-mudahan kelak nanti akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga kita tergolong orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.